kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anandaku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan. Siap. Ya, siap-siap, tangannya sambil mengepal ya sayang ya. Ustazah ulangi, mikrofonnya silakan dibuka semuanya. Anandaku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari kami bisa bertatap muka ya secara virtual yang insya Allah Ustazah berdoa semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Yang kedua, sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang setia. Semoga kita semua menjadi pengikut Nabi Muhammad yang setia. Amin Allahumma amin. Baik anandaku, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, masih bisa mendengar suaranya Ustazah? Bisa. Silakan mikrofonnya dibuka semuanya. Marilah kita awali ya pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, alhamdulillah ya di pandemi seperti ini ya. Ya. Di masa pandemi seperti ini ya, di mana kemarin malam kita sudah beberapa ini ya, tanggal berapa ya kemarin ya, hari Senin kalau tidak salah ya, kita menerima informasi bahwa PKKM di Jawa Bali ini diperpanjang ya sampai dengan tanggal kalau tidak salah kemarin tanggal 23 Agustus 2021. Nah, seiring dengan informasi tersebut perlu kita ketahui bahwa marilah kita bersama-sama. Mikrofonnya dimatikan dulu Anissa. Lihat mana? Ya. Saya lanjutkan. Seiring dengan perkembangan ya PKKM yang diperpanjang seperti ini, marilah kita bersama-sama untuk selalu menerapkan protokol ya dimanapun kita berada, maupun selalu menjaga kesehatan. Sekiranya mungkin kita merasa badan kita mungkin agak gak enak badan ya, kurang sehat, maka silakan meminum vitamin ya, minum madu. Nah, sehingga kita bersama-sama untuk menjaga kesehatan ya. Ustadz-ustazah di sini juga menjaga kesehatan, kalian juga seperti itu ya. Meskipun kita sedang di dalam rumah. Nah, seperti itu ya sayang ya. Karena itu adalah sangat penting sekali. Kalau kita sudah diberikan nikmat sehat ya, diberikan nikmat sehat sama Allah, maka insya Allah kita semua bisa menjalankan rutinitas kita ya dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Jadi anandaku semuanya, marilah kita selalu menjaga kesehatan ya. Untuk pembelajaran nanti juga seperti itu ya. Ustazah berharap di pembelajaran kali ini dan seterusnya ya, kalau tidak ada kendala yang mungkin urgent yang harus dikondisikan, maka silakan mengikuti pembelajaran dengan maksimal ya.
Seperti ini, silakan ketika Ustazah bilang, nak minta tolong kameranya dinyalakan. Nah, Ustazah juga berharap semuanya bisa menyalakan kamera ya, karena masih ada yang off cam. Nah, seperti itu dipersiapkan dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran juga silakan dipersiapkan bukunya, alat tulisnya ya, termasuk sudah dalam keadaan bersih ya, sudah bersih diri, sudah standby di depan laptop atau perangkatnya masing-masing. Seperti itu nak. Untuk pembelajaran hari ini ya, kita akan berdiskusi bersama, membahas bersama tentang ejaan dalam teks deskripsi ya. Untuk penugasan hari ini insya Allah kalau memang waktunya cukup ya, nanti akan ada penugasan. Nah, kalau misalkan nanti kita tidak bisa menyelesaikan dalam kurun waktu 1 jam ke depan ya, maka nanti untuk agenda kita hari ini adalah hanya diskusi saja, sehingga untuk penugasan atau feedback dari pertemuan hari ini akan Ustazah sampaikan penugasannya di pekan depan ya, untuk pekan penugasan. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. 23 Kalau tanggal tidak 23 itu apa? ada, kenapa sayang? Tadi tanggal 23 itu apa? Suaranya Ustazah tadi kecil. Oh gitu. Enggak sayang, tadi Ustazah hanya mengingatkan karena PKKM kita Jawa Bali ini diundur insya Allah sampai tanggal 23 Agustus kalau enggak salah ya Ustazah ya, kemarin Ustazah menerima informasinya seperti itu. Nah, karena PKKM ini diundur, maka Ustazah menghimbau ya, mengajak kalian semuanya untuk tetap dan selalu menerapkan protokol kesehatan ya, selalu menjaga kesehatan dimanapun kita berada. Seperti itu sayang. Jadi bukan tentang penugasan kok tanggal 23-nya ya. Oke, Alima, Zafira bisa dipahami ya sayang ya? Ya, Us. Ya. Kalau suaranya Ustazah putus-putus atau kurang jelas, nanti bisa pembicaraannya Ustazah langsung bisa dipotong, enggak apa-apa ya. Ustazah mohon izin share screen. Sebelum kita lanjutkan materi hari ini, Ustazah ingin kita bersama-sama ya, karena ini adalah masih aura-aura kemerdekaan ya. Kemarin kita sudah memperingati kemerdekaan ya. Kemarin kita sudah mengikuti upacara bersama ya, meskipun upacara kita laksanakan secara virtual ya di rumah masing-masing. Nah, harapannya Ustadz Ustazah di sini di semangat kemerdekaan ini ya, kalian tentunya sebagai generasi penerus bangsa bisa selalu semangat ya, dan semangatnya kalian itu harus melebihi Ustadz Ustazah di sini ya, semangat kemerdekaan ya, untuk menjadi lebih baik lagi ya, untuk berbenah menjadi lebih baik lagi. Apapun itu keadaannya dan apapun itu bentuknya. Misalkan dalam kegiatan mengikuti pembelajaran, dalam kegiatan untuk mengikuti lomba, dalam kegiatan untuk istilahnya membantu orang tua ya, semuanya harus dilakukan dengan semangat ya. Itulah adalah salah satu bentuk dari kita sebagai generasi penerus bangsa untuk memajukan negara kita ya. Semangat, tetap semangat apapun itu, karena tidak ada permasalahan ya yang tidak bisa diselesaikan. Insya Allah kalau kita berusaha ya, kita berikhtiar, insya Allah solusi itu akan muncul
ya, dan akan bisa kita laksanakan apapun itu keadaannya. Nah, karena Allah tidak akan melebihi ya beban dari umatnya itu melebihi dari kemampuannya, ya, tidak memberikan beban yang melebihi kemampuan dari umatnya. Nah, itu juga tertulis dalam Al-Quran. Seperti itu ya sayang ya. Jadi kita apapun itu keadaannya dan dimanapun kita belajar ya, seperti saat ini ya, seperti pandemi seperti ini yang mengharuskan ustazah berada di sekolah ya, berada di depan perangkatnya ustazah. Kalian juga seperti itu, berada di rumah, kalian berada di depan perangkatnya kalian masing-masing. Nah, apapun keadaannya itu kita harus tetap semangat ya. Kemarin kalian sudah mengawali ya bersama wali kelas, insya Allah Ustazah sudah melihat videonya. Nah, sangat bagus sekali ya dengan mengucapkan nada kemerdekaan, dengan mengucapkan nada-nada kemerdekaan, insya Allah itu akan bisa membangkitkan semangat kita sebagai generasi penerus bangsa. Baik anandaku, kita mulai untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini ya. Untuk pertemuan sebelumnya kita membahas tentang definisi dan struktur ya. Definisi, ciri-ciri dan struktur tentang teks deskripsi. Nah, ini Ustazah ingin mengulas kembali ya untuk teks deskripsi. Ini adalah teks yang berisi tentang penggambaran suatu objek ya Nak ya. Jadi supaya barang atau suatu peristiwa itu bisa terdeskripsikan dengan jelas ya, atau tempat itu bisa terdeskripsikan dengan jelas, maka kita harus mendeskripsikannya. Misalkan Ustazah punya mouse ya, punya mouse, Ustazah ingin mendeskripsikan mouse ini. Nah, mouse ini berwarna peach ya, lebih identik dengan warna pink misalkan. Nah, selanjutnya ini adalah mouse yang mempunyai merek Miniso. Nah, ini adalah salah satu deskripsi yang detail ya. Termasuk di belakangnya ada tombol on dan off. Nah, sehingga untuk on ini kita bisa menyalakan, kita bisa memakai mouse kita. Kalau off ini kita mematikan fungsi dari mouse kita. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu dari bentuk deskripsi benda ya. Kemarin kita sudah belajar di buku bahasa Indonesia di halaman 8 ya, yang berjudul Kelas Kami Tercinta. Kelas Kami Tercinta ya. Di situ sudah dijelaskan kelas 7C sudah menjadi seperti rumah bagi kami di sekolah. Nah, itu adalah bagian dari deskripsi umum ya, ini deskripsi umum atau identifikasi. Nah, kalau sudah masuk ke kalimat selanjutnya, meskipun tidak begitu luas, hanya sekitar 7 kali 6 meter persegi, kelas ini sangatlah bersih dan nyaman. Nah, ini adalah salah satu bagian dari deskripsi bagian ya, secara detail. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari tentang deskripsi? Nah, kenapa kita harus mempelajari deskripsi, sayang? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu kenapa sih kita harus mempelajari teks deskripsi itu? Halo? Bisa mendengar suara Ustazah? Bisa. Bisa. Ya, Ustazah tanya sayang, kenapa sih kita harus mempelajari tentang teks deskripsi? Silakan. Ustazah tidak membutuhkan jawaban benar dan yang jawabannya 100 ya. Ustazah di sini mengharap ya, silahkan. Karena lebih mudah orang mengetahui tentang teks jika menjelaskan teks deskripsi. Iya.
Ya, dengan siapa, Mbak? Dengan Mbak Arleta. siapa? Arleta. Oke, Leta. terima kasih Arleta. Ustaz. Ya, kenapa kita harus mempelajari teks deskripsi ya? Karena kita tujuannya adalah untuk memberikan gambaran ya, untuk memberikan gambaran tentang sesuatu ya. Misalkan Ustazah ingin mendeskripsikan sebuah ruangan, berarti kita akan memberikan gambaran kepada orang lain ya. Kita akan memberikan gambaran kepada orang lain tentang kondisi atau suatu hal tentang ruangan itu. Nah, ruangan itu ruangan yang berukuran berapa kali berapa, ya. Digunakan untuk apa? Keadaan lantainya seperti apa? Cat temboknya berwarna apa? Nah, itu adalah gambaran dari deskripsi yang mendeskripsikan ruangan itu. Ya. Bahkan di Al-Qur'an, di surat Muhammad ya, Quran surat Muhammad, di situ dijelaskan tentang deskripsi tentang surga. Nah, di Al-Quran pun juga menjelaskan tentang deskripsi, bagaimana kita memberikan gambaran ya kepada umat manusia semuanya, ya umat manusia ciptaan Allah semuanya, bahwa surga itu seperti ini loh, ya, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai yang bermacam-macam, sungai yang jernih, ya, tidak berbau sama sekali. Itu adalah salah satu deskripsi, memberikan gambaran kepada umatnya bahwa nanti ketika umatnya ini berbuat baik ya, berbuat baik dan diputuskan untuk masuk surga, maka surga itu gambarannya seperti ini loh. Neraka ya, memberikan gambaran neraka. Neraka itu seperti ini loh. Kalau ada katakanlah ya, ada orang ya yang tidak melaksanakan sholat, apalagi sudah balik ya, bahkan sholat itu adalah perintah wajib ya dari Allah yang wajib dilakukan, wajib dijalankan oleh seluruh umatnya. Silakan sholat. Nanti kalau tidak sholat maka nanti akan dosa. Nah, penghapusan dosa di mana? Penghapusan dosa adalah di akhirat misalkan, di neraka. Ya. Nah, gambaran neraka itu seperti ini loh. Ketika orang dimasukkan, maka orang itu akan terbakar. Nah, gambarannya misalkan seperti itu. Nah, itu adalah bentuk deskripsi dari suatu tempat. Ya, di Al-Quran pun sudah dijelaskan. Baik, Ustazah lanjutkan ya. Ustazah mengulas pembelajaran sebelumnya. Nah, ini untuk pembelajaran kita hari ini ya. Kita belajar tentang kaidah kebahasaan. Kalau suaranya Ustazah terlalu cepat, minta tolong di stop ya sayang ya. Ustazah minta tolong pelan-pelan gitu ya sayang ya. Karena Ustazah sepertinya harus membiasakan diri ngomong pelan ya. Ngomong dengan nada santai. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan, di mana kaidah kebahasaan itu ada banyak sekali, nak, ya. Ada 5. Yang pertama ada ejaan, yang kedua ada tanda baca, yang ketiga ada pilihan kata atau diksi, yang keempat ada tata kalimat, yang kelima ada kepaduan paragraf. Nah, hari ini kita akan khusus mempelajari tentang ejaan. Ya, selama 30 menit ke depan nanti kita akan mempelajari ejaan. Bentar, Ustazah cek jadwal. Ya, kita sampai jam 11. Untuk yang pertama, nak, kita sepakati dulu, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu ya, karena ini semua materi ada di buku paket kalian, maka untuk yang ada buku paket tidak perlu menulis kembali. Yang belum ada buku paket boleh menulis intinya saja atau poin-poinnya saja. Namun nanti Ustazah akan share materinya di YouTube-nya Ustazah. Ya, nanti silakan bisa dicek untuk pembelajaran yang mungkin sekiranya kalian pada waktu itu tidak mengerjakan, tidak mengikuti, ya, sehingga nanti kalian bisa melihat di YouTube-nya Ustazah.
Untuk materi-materi kemarin sudah Ustazah share sayang ya. Dan untuk hari Jumat saja kemarin, untuk pertemuan hari Jumat ya, yang belum Ustazah share nanti bisa menyusul. Ustazah akan jelaskan dulu, nanti akan Ustazah berikan kesempatan untuk kalian bertanya atau sekiranya kalian belum paham ya tentang apa yang Ustazah sampaikan. Insya Allah kemarin kalian sudah Ustazah instruksikan ya untuk membaca tentang materi yang ada di bab 1 ya. Setelah aktivitas 4 setelah aktivitas 5 ya, kita akan masuk ke kaidah kebahasaan ya. Sebelumnya Ustazah sampaikan dulu, silakan standby di tempatnya masing-masing karena untuk absensi hari ini ya Ustazah akan letakkan di belakang. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran nanti baru Ustazah absensi ya, karena pengalaman sebelumnya masih ada yang keluar di tengah pembelajaran. Nah untuk itu Ustazah nanti cek kehadirannya di belakang ya. Oke, yang pertama huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Nah ini ya, jadi huruf kapital itu huruf besar nak, ya huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya dia membaca buku, nah D-nya di situ besar ya. Dia membaca buku. Misalkan Ustazah kasih titik di situ, titik ya. Setelah itu Ustazah lanjutkan lagi. Rania menulis dengan pensil. Manakah yang ditulis dengan huruf kapital, nak? Halo? Ya, bukan Rania ya, Rania tapi satu huruf saja berada di huruf R. apa? R. Huruf R. Ya, berada di huruf R. Kenapa? Karena karena sudah ditutup kalimatnya tadi ya, memulai awal kalimat lagi. Dia membaca buku titik. Nah, dilanjutkan kalimat selanjutnya. Rania menulis dengan pensil. Nah, berarti R-nya ini adalah huruf besar ya yang harus dikondisikan karena sebagai awal kalimat. Nomor 2, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang. Ya, huruf pertama nama orang. Ada di buku paketmu sayang, halaman 15 ya. Di situ Ustazah contohkan. Erna Juwita namanya Ustazah ya. E-nya ditulis besar ya karena awal dari nama orang. Erna. Juwita, J-nya pun juga besar. Itu adalah satu kesatuan nama orang ya. Jadi di situ yang ditulis besar adalah huruf E dan huruf J. Ya. Selanjutnya untuk nomor 3, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya adik bertanya, koma, dibuka dengan tanda petik, kapan kita pulang? Nah, tanda tanya diakhiri dengan tanda petik juga. Untuk kita belajar, insya Allah mungkin sudah pernah ya belajar tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, namun di kelas di jenjang kelas 7, 8 maupun kelas 9 ya nanti kita juga akan mempelajari lagi insya Allah nanti di materi ke kelas 8 ya. Ada kalimat langsung dan ada kalimat tidak langsung. Namun fokus kita di sini
Tidak di situ sayang ya. Fokus kita di sini adalah kita mengetahui kapan kita menuliskan menggunakan huruf kapital dan kapan kita menuliskan dengan huruf kecil ya, tidak menggunakan huruf kapital. Adik bertanya, kenapa hanya besar? Karena itu berada di awal ya. Di bukumu ada ya. Di bukumu ada. Adik bertanya karena berada di awal ya. Kapan kita pulang? Nah, huruf kapital yang dimaksud di poin ketiga ini adalah K-nya ya, K. K ditulis dengan huruf kapital karena K ini adalah awal kalimat dalam petikan langsung. Seperti itu. Nomor 4, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Misalnya Islam ya. Misalkan Ustazah bilang agama Islam. Nah, berarti A-nya ini kecil, Islamnya baru besar. Nah, contoh lain. Nama Tuhan. Dan Tuhan ya. Dan Tuhan. Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. A-nya ini besar, Allah ya, akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Hamba strip N-Y-A-nya ya. N-nya, kenapa besar N-nya? Karena N itu adalah nama lain dari Tuhan. Ustadz, sebentar ya sayang. Ada tamu dan sudah saya. Jam 11. Kesininya jam 11. Oh, jam 11. Disuruh nunggu aja. Terima kasih. Baik, Ustazah lanjutkan. Masih bisa didengar suaranya Ustazah nggak? Bisa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa, Us. Ada pertanyaan sayang? Tidak. Tidak. Kalau tidak, Ustazah minta tolong tuliskan satu kalimat ya. Masing-masing satu kalimat untuk menunjukkan poin 1, 2, 3, dan 4. Silakan diberikan tanggapan di chat kalian masing-masing. Sebentar Ustazah stop screen dulu. Oke, di chat kalian ya, di situ ada, kalian bisa nulis jawaban di situ ya. Nomor 1 ya, contoh kalimatnya apa? Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, supaya kalimat kalian itu tidak terenter, maka silahkan nomor 1 titik ya, dituliskan kalimatnya. Setelah itu klik shift bareng sama enter. Maka nanti kalian akan lanjut ke nomor 2 ya. Shift sama enter. Itu kalau di laptop ya sayang ya. Kalau di HP cukup kalian klik tombol ke bawah, maka nanti akan menjadi satu kesatuan. Tidak 1 dikirim, 2 dikirim, 3 dikirim, 4 dikirim, tidak seperti itu. Ya, silakan dituliskan satu kalimat yang menunjukkan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Silakan dituliskan di chat. Ustazah berikan waktu 15 detik dari sekarang.
Oke, selesai. Selanjutnya, nomor 2, jangan dikirim dulu. Nomor 2, silakan dituliskan satu kalimat huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Boleh menuliskan namanya sendiri, boleh menuliskan nama keluarga, ya. Tapi sebaiknya nama sendiri ya, sayang ya, supaya nanti Ustazah bisa ngeceknya juga. 15 detik dari sekarang. Oke, selesai. Nomor 3, silakan dituliskan satu kalimat yang menunjukkan huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Ustazah, maaf tadi yang nomor 1 apa ya, soalnya keputus. Nomor 1 tadi adalah huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Baik, Ustazah, terima kasih. Ya. Oke, selesai nomor 3. Kalimatnya nggak perlu panjang-panjang ya, sayang ya. Poin keempat, silakan digunakan menjadi sebuah kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Oke, 15 detik sudah selesai, silakan bisa dikirim. Ustazah akan masukkan poin kalian ke poin tambahan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Belum ada yang masuk? Silakan Nak, Ustazah tunggu, silakan dikirim. Oke, terima kasih untuk Leta dan Dasya ya sudah mengirimkan jawabannya. Ustazah lanjutkan karena Ustazah tidak bisa menunggu untuk teman-teman yang lain ya. Vini, Nadia sudah masuk. Oke, Ustazah lanjutkan. Halo, bisa didengar suaranya Ustazah, Nak?
Bisa, Ustazah. Bisa, Mohon maaf ya sayang ya, mungkin ada sedikit keributan karena Ustazah nggak tahu posisinya nggak enak ini sepertinya ya. Ada orang berbenah di depannya Ustazah. Ustazah lanjutkan. Untuk ejaan kelima A, ya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya, Sultan Hasanuddin, Nabi Ibrahim, Raden Ajeng Kartini. Nah, untuk nama gelarnya adalah Sultan, Nabi, Raden. Ini adalah masuk di gelar, ya. Nah, nama yang mengikuti gelar itu juga ditulis dengan huruf kapital awalannya. Sultan Hasanuddin, Sultan itu adalah nama gelar ya, sehingga S-nya itu harus dikondisikan besar, dan Hasanuddin itu adalah nama orang, hanya pun juga diikuti dengan huruf kapital ya. Ustazah lanjutkan ke poin 5B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan, dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang, yang mulia. Nah, ini awalannya menggunakan dengan huruf besar ya, yang mulia. Y-nya besar, M-nya besar. Karena berbicara pangkat di situ. Ejaan 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini menggunakan huruf kapital di awal penulisan ya. Karena berbicara tentang nama tempat, instansi, atau sebagai pengganti nama orang tertentu. Lanjut ke ejaan 7. Huruf kapital sebagai huruf pertama nama bangsa. Masih didengar suaranya Ustazah sayang? Masih. Masih ya. Ustazah sudah dekatkan ini ya. Huruf kapital sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, bahasa Bali. Nah, bangsa Indonesia di situ B-nya kecil, ya, I-nya baru besar. Bangsa Indonesia. Bahasa Bali, B-nya kecil. Balinya karena itu adalah nama tempat, ya. Nama bangsa, maaf bukan tempat, nama bangsa ya. Nama bangsa, suku, bahasa itu menggunakan awalan huruf kapital ya. Nah, ini Ustazah lanjutkan ejaan 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriyah, hari Jumat. Nah, hanya kecil di situ hari Jumat. Nah, Jumatnya karena itu adalah nama hari, maka J-nya itu diawali dengan huruf kapital. Misalnya, ya, Ustazah mau kalian menuliskan untuk penulisan yang benar seperti apa. Misalnya Ustazah ada kata ada kalimat hari selamat memperingati hari raya Idul Fitri. Nah, minta tolong yang benar yang mana, Nak? Selamat memperingati hari raya Idul Fitri. Silakan dituliskan di kolom chat kalian masing-masing. Selamat memperingati hari raya Idul Fitri.
Oke, terima kasih yang sudah menuliskan ya. Selamat memperingati, S-nya besar sayang, selamat karena di awal ya. Selamat memperingati hari raya ini adalah diawali dengan huruf kecil ya. Baru Idul Fitrinya itu ya, I-nya besar, F-nya besar. Ya, apa-apa. Ada yang sudah benar, ada yang masih kurang benar ya, enggak apa-apa ya, kita belajar bersama-sama. Ustazah lanjutkan ke sini ya. Nah, ini ya. Yang B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya Perang Dunia, Konferensi Asia Afrika, semuanya diawali dengan huruf kapital. Lanjut di ejaan ke-9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya Bukit Barisan, Jalan Sulawesi. Nah, poin A, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya berlayar ke Teluk, menyeberangi selat. Nah, ini tidak ditulis dengan huruf kapital ya. Karena bukan nama diri, tidak ditulis ya. Nah, yang poin ke B adalah huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, apakah nama jenis itu? Kalau tadi Ustazah bilang di depan ada nama suku, ada nama bangsa ya, itu ditulis menggunakan huruf kapital. Bangsa Indonesia ya, Pulau Bali ya. Tadi B-nya adalah digunakan huruf besar. Kalau itu nama bangsa, nama suku atau nama pulau ya. Nah, untuk yang kali ini di ejaan ke-9 berbeda sayang ya. Karena ini huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis. Ada hubungannya dengan nama jenis. Tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalkan jeruk Bali. Nah, jeruk Bali atau petai Cina. Ya, Balinya di sini menggunakan huruf kecil. Cina di sini juga menggunakan huruf kecil karena itu termasuk dengan nama jenis ya. Jadi huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis. Nah, jenisnya jeruk, jenisnya petai ya, itu tidak menggunakan huruf kapital. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, karena waktunya kurang 5 menit ya sayang ya, Ustazah mohon izin ya. Nanti di akhir pembelajaran, Ustazah minta silakan kalian memberikan review ya, atau kita kalian bisa menyimpulkan ya pembelajaran untuk hari ini ya. Misalkan saya hari ini mempelajari tentang ejaan. Nah, ejaan tentang poin keberapa. Nah, silakan nanti kalian bisa merefleksi pembelajaran hari ini ya, menyimpulkan pembelajaran hari ini di kolom chat kalian masing-masing. Silakan bisa dituliskan. Termasuk bagaimana perasaan kalian ya ketika mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia di pagi hari ini ya, di pagi sampai siang hari ini. Nah, bagaimana? Sekiranya mungkin ada yang kurang dari pembelajaran hari ini bisa dituliskan juga di situ ya. Jadi ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah menyimpulkan, yang kedua adalah silakan memberikan tanggapan ya, merefleksi pembelajaran hari ini ya. Kurangnya dan kelebihannya apa? Bagaimana perasaan kalian boleh ditulis di situ. Ada pertanyaan sampai sini, Nak? Tidak, Ustazah. Kalau tidak ada, bisa sambil berproses menuliskan.
sambil Ustazah berproses untuk absen. Aisyah Safina. Aisyah Safina. Tidak ada. Alimah Zafira. Hadir Us. Hadir. Hadir Us. Sada Aisyah hadir Us. Oke, Anandita. Hadir Ustazah. Anissa. Hadir Ustazah. Arleta. Hadir Ustazah. Arleta hadir. Carissa. Hadir Us. Dasa. Hadir Us. Felicia. Hadir Us. Felicia. Kanza. Hadir. Lintang. Hadir. Nadia. Hadir. Putri. Hadir. Ustazah. Naira. Hadir. Reisa. Hadir. Talita. Hadir Ustazah. Taskia. Taskia nggak ada. Vini. Hadir Sada. Yosanda. Hadir. Oke. Yang tidak hadir hari ini hanya Taskia ya. Anandita bisa direkam, nanti bisa diinformasikan ke wali kelas ya. Oke, Ustazah tunggu di kolom chatnya ya. Silakan menuliskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Setelah itu dilanjutkan masukan ya atau refleksi pembelajaran di pagi sampai siang hari ini. Terima kasih anandaku semuanya. Ustazah tunggu di kolom chat karena semua wajib menuliskan sebagai poin kalian. Ya, Dinda sudah masuk, Lintang sudah masuk. Sambil Ustazah akhiri, silakan yang sudah berproses untuk menuliskan refleksi bisa keluar dari Meet ya. Yang belum silakan masih tetap berada di sini. Kita akhiri pembelajaran kali ini, semoga membawa kebermanfaatan untuk kita semuanya, menjadikan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat untuk andaku dan Ustazah pribadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pembelajaran di siang hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Tangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kameranya silakan dibuka semuanya. Ustazah ingin screenshot dulu, Nak. Kameranya silakan dibuka semuanya. Silakan berikan senyum yang terbaik. Ya, ternya harus lama. Terbaik. Silakan kameranya, kok malah hanya Arleta ini sama Anissa. Silakan yang lain. Silakan berikan senyum yang terbaik. 1, 2. Oke, sudah. Terima kasih anandaku semuanya. Ustazah masih tunggu untuk pembelajaran refleksi pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi sayang di pembelajaran PKN nanti siang ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.